Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar Ibu Mardiah dan rekan-rekan sekalian yang mendengarkan atau menyimak materi penjelasan dari saya. Semoga dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan disehatkan badannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadianur dari program studi Hukum Tata Negara STAI Darul Ulum Kandangan, yang mana dalam hal ini saya berkesempatan untuk membawakan materi tentang ihtikar, yaitu memahami penimbunan barang dan dampaknya. Nah, sebelumnya kita tuh perlu tahu apa sih itu ihtikar dan seperti apa nih penimbunan barang dan dampaknya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang memahami itu semua. Yang pertama, apa itu ihtikar? Nah, dalam Islam, ihtikar itu merujuk pada praktek menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harga dan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Nah, perilaku ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Nah, orang yang melakukan ihtikar ini, melakukan praktek penimbunan barang ini, dia itu bertujuan untuk memperkaya diri dan memperkaya golongannya dengan cara, misal di sini tuh kita contohkan itu dengan cara menimbun gas LPG. Dia timbunlah, dia simpanlah gas itu di gudang atau di suatu tempat, dan setelah itu membuat gas LPG itu menjadi langka di daerah sana, di seputaran masyarakat. Jadi setelah gas LPG itu menjadi langka, terus dia juallah stok milik dia yang sudah dia timbun itu dengan harga yang mungkin 2 kali sampai 3 kali lipat untuk untuk memperkaya diri dan golongannya. Nah, itu tuh sangat perbuatan yang sangat tercela menurut saya, dan mungkin menurut rekan-rekan juga itu perbuatan yang sangat tercela, dan itu mengganggu stabilitas ekonomi. Seperti susahnya itu seperti orang yang berjualan gorengan, berjualan mungkin rumah makan ya, yang sangat membutuhkan itu gas LPG, dan mau tidak mau mereka pasti membeli barang yang harganya itu sudah berlipat-lipat ganda, sudah dinaikkan beberapa kali. Nah, secara definisi, secara bahasa, ihtikar berasal dari kata bahasa Arab haqqara yang berarti menahan atau menyimpan. Secara syariah, ihtikar didefinisikan sebagai menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menaikkan harga dan mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Nah, itu tadi, dia itu atau oknum lah kita sebutnya, oknum itu menaikkan menimbun barang setelah dengan niatan dia itu untuk melipat gandakan harga setelah dia jual kembali nantinya. Nah, pengertian ihtikar dalam Islam mengacu pada praktek menimbun barang kebutuhan pokok dengan tujuan menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan besar tanpa memperdulikan kesulitan masyarakat. Nah, perilaku ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan haram dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Nah, artinya sudah jelas nih bahwa di dalam Islam pun, di dalam agama pun, perbuatan ini sudah termasuk perbuatan yang tercela karena bertentangan, artinya berlawanan dengan prinsip keadilan, karena mereka itu hanya mementingkan atau mengutamakan diri mereka sendiri dan golongannya tanpa memikirkan masyarakat, keadaan orang-orang yang membutuhkan gas LPG ya, dalam contoh itu gas LPG
Ya contohnya itu tadi seperti rumah makan dan lain sebagainya yang sangat membutuhkan itu untuk mereka berjualan atau berdagang. Dan oknum-oknum seperti ini mereka menyimpan barang itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ada dalil nih larangan ikhtikar. Larangan ikhtikar ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut ada contoh Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu menumpuk harta benda dengan cara yang tidak halal, karena sesungguhnya sebagian dari harta itu adalah hak orang miskin, anak yatim, dan orang yang tidak mampu. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena sesungguhnya barang siapa yang menyembunyikannya maka dia berdosa dalam hatinya. Ya, selanjutnya itu ada dari hadis, yaitu HR Muslim, tidaklah menimbun harta kecuali orang yang berdosa. HR Abu Daud, siapa yang menimbun makanan selama 40 malam maka dia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah pun berlepas diri dari dia. Dan selanjutnya itu ada HR Ibnu Majah, pedagang yang berkelahi. Aduh maaf ya, karena di sini rumah saya berada di pinggir jalan, jadi mungkin ada bising-bising kendaraan. Nah, yang selanjutnya itu ada akhir Ibnu Majah, pedagang yang diberkahi adalah yang membawa makanan dari negeri yang jauh ke negeri yang dekat dan menjualnya dengan harga yang murah. Praktek ikhtikar membawa dampak negatif bagi masyarakat, di antaranya itu melanggar prinsip keadilan. Itu yang pertama. Ikhtikar ini menciptakan ketimpangan ekonomi dan akses terhadap kebutuhan pokok. Nah, masyarakat miskin dan rentan menjadi pihak yang paling dirugikan. Dan yang kedua itu menimbulkan kelangkaan barang. Nah, penimbunan barang menyebabkan pasokan di pasar berkurang sehingga memicu kelangkaan dan inflasi. Yang ketiga, merugikan konsumen. Konsumen dipaksa membeli barang dengan harga tinggi yang membebani pengeluaran dan menurunkan daya beli masyarakat, menciptakan kekacauan ekonomi. Yang keempat itu tadi menciptakan kekacauan ekonomi. Ikhtikar dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mengganggu kelancaran distribusi barang. Nah, ada nih pengecualian. Menimbun untuk kebutuhan pribadi. Diperbolehkan menimbun barang untuk kebutuhan pribadi atau keluarga dalam jangka waktu yang wajar. Nah, misal ya tadi dia menimbun gas LPG dalam bentuk yang wajar, misal 1 atau 2 tabung, karena untuk berjualan mungkin, dan untuk untuk mungkin ada acara keluarga yang membutuhkan banyak tabung gas LPG, dan mungkin dia juga menimbun beras, minyak ya untuk kebutuhan pribadi dan untuk dia dan keluarganya itu untuk memakai jangka panjang. Yaitu menimbun selanjutnya itu menimbun untuk menjaga stabilitas harga. Nah, dalam situasi tertentu pemerintah dapat menimbun barang untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan. Nah, ada nih dalam beberapa situasi itu kan dari badan pemerintahan, dia itu menyetop produksi dan menyimpan barang-barang itu di dalam gudang, dan setelah keadaan pasar itu stabil, dan baru barang itu diedarkan kembali dengan harga yang normal dan tidak dinaik-naikkan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ada solusinya. Penegakan hukum. Pemerintah ini perlu menegakkan hukum syariah terkait ikhtikar untuk mencegah praktek ini. Nah,
Dan selanjutnya itu ada peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat pun perlu diedukasi tentang bahaya ihtikar dan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi. Artinya kan masyarakat ini juga harus tahu nih, harus diberikan pembelajaran, diberikan edukasi bahwa kalau melakukan seperti ini akan merugikan diri mereka sendiri ke depannya dan merugikan orang banyak. Nah itu kan, atau apalagi kan orang-orang yang orang-orang yang ekonominya itu menengah ke bawah. Nah itu akan sangat dirugikan karena mereka eh, sangat membutuhkan barang itu dengan harga yang normal, tetapi banyak oknum-oknum yang melakukan kecurangan yang setelahnya kan melibat menjadikan barang itu harganya itu menjadi berlipat-lipat ganda. Jadi ya orang yang sangat membutuhkan ini ya mau tidak mau mereka harus membeli barang itu karena cuman itu yang ada tersedia di sana ya kan, karena mungkin tidak ada tidak ada pilihan lain selain membeli barang itu. Nah, ihtikar ini dapat dikategorikan berdasarkan jenis barang yang ditimbun dan tujuan pelakunya. Ihtikar kebutuhan pokok, menimbun bahan makanan. Aduh, maaf ya karena banyak nih suara itu tadi bising-bising di ini, suara kendaraan lalu lalang karena saya sendiri berada di rumah saya itu, maksudnya berada di pinggir jalan, maksudnya tempat saya ini. Jadi ya seperti itulah karena keterbatasan tempat dan waktu ya. Yang pertama itu ihtikar kebutuhan pokok, menimbun bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan vital lainnya. Nah, yang kedua itu ihtikar komoditas strategis, menimbun bahan bakar, menimbun bahan baku instruksi dan komoditas penting lainnya. Yang ketiga ihtikar jasa, menahan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, seperti misalnya jasa transportasi, kesehatan dan untuk menaikkan tarif. Nah, ada nih beberapa upaya untuk mencegah ihtikar dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Nah, yang pertama itu penegakan hukum yang jelas, penegakan hukum. Pemerintah ini perlu memperkuat regulasi dan menegakkan hukum yang terkait penimbunan barang. Yang kedua itu meningkatkan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, yang ketiga operasi pasar, melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga barang dan mencegah kelangkaan. Yang keempat meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang bahaya ihtikar dan mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu ihtikar itu merupakan praktik yang dilarang dalam Islam dan merugikan masyarakat. Upaya pencegahan ihtikar perlu dilakukan melalui penegakan hukum, peningkatan pasokan, operasi pasar dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian tercipta pasar yang adil dan stabil yang menjamin akses kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Nah, mungkin itu dari saya. Video ini, tugas ini materi ini saya bawakan untuk memenuhi tugas dari fikih muamalah yang berkaitan dengan membahas masalah ihtikar itu tadi. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan kali ini bermanfaat, bisa membantu rekan-rekan, bisa sedikit mengedukasi masyarakat dan memberikan pandangan terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih.